Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan presentasi tentang hukum ekonomi pembangunan kasus penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Stadion JIS. Fokus utama adalah penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konteks ini analisis akan mengupas mekanisme legal dan implikasi sosial ekonomi yang muncul dari proses tersebut, serta isu-isu hak atas tanah dan kompensasi warga terdampak. Yang pertama, penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadion JIS. Penggusuran Kampung Bayam menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan Jakarta International Stadion JIS. Proyek ini bertujuan menciptakan fasilitas olahraga bertaraf internasional di Jakarta yang mendukung pengembangan olahraga dan perekonomian lokal. Namun proses penggusuran melibatkan aspek hukum dan sosial kompleks, termasuk perlindungan hak-hak warga yang terkena dampak. Presentasi ini akan membahas detail proses penggusuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus implikasi dan langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah. Pendahuluan dan latar belakang. Konsep hukum ekonomi pembangunan. Hukum ekonomi pembangunan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara aspek hukum dan ekonomi dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks pengurusan Kampung Bayam, hukum ekonomi membangun berperan dalam: pertama, keseimbangan kepentingan publik dan privat, mengatur mekanisme pengadaan tanah yang mempertimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi sekaligus perlindungan hak-hak masyarakat. Efisien alokasi sumber daya, memastikan pemanfaatan lahan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan multiplier efek ekonomi. Yang ketiga, perlindungan investasi, menciptakan kepastian hukum bagi investor dalam proyek pembangunan strategis. Profil Jakarta International Stadion JIS. Kapasitas 82 penonton, terbesar di Asia Tenggara, luas area 35 hektar, investasi 4,3 triliun, lokasi Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Internasional. Signifikasi ekonomi, proyek kontribusi ekonomi 1,2 triliun per tahun, menciptakan lapangan kerja 15.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, peningkatan nilai properti di kawasan sekitar 25-30%. Yang keempat, target event internasional 50 event per tahun. Landasan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama, kemudahan berusaha dan percepatan investasi. Yang pertama, pasal 185 tentang percepatan perizinan berusaha. Yang kedua, penerapan risk based approach dalam perizinan. 3. Integrasi proses perizinan melalui OSS, Online Single Submission. Yang keempat, percepatan untuk proyek strategis nasional. 2. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Penyederhanaan proyek, penyederhanaan proses konsultasi publik, percepatan penetapan lokasi dan ganti rugi, penguatan peran Lembaga Pertahanan Nasional BPN. Di sini juga ada kriteria kepentingan umum pasal 4A, pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, saluran pembuangan air, sanitasi dan pembangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara dan terminal infrastruktur untuk kepentingan umum seperti stadion. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip desentralisasi dalam hukum ekonomi pembangunan, pasal 12 ayat 1 mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk penataan ruang huruf F, perumahan dan kawasan pemukiman huruf G, pertahanan huruf H. Implikasi dalam kasus JIS. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam penataan ruang dan pengadaan tanah. Koordinasi dengan pemerintahan pusat untuk proyek strategis nasional. Bertanggung jawab melindungi hak-hak masyarakat dalam wilayah yurisdiksinya. Yang kedua, di sini ada mekanisme koordinasi pemerintah. Pasal 25 mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat menugaskan urusan pemerintah kepada daerah. Daerah wajib melaksanakan tugas
pembantuan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Landasan Hukum PP Nomor 39 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Yang pertama, ada penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Pasal 5 mengatur penyelenggaraan meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. 2. Relokasi dalam pembangunan. Pasal 47 sampai 52 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. Ada bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mekanisme relokasi yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, menyediakan infrastruktur pendukung di lokasi relokasi. Dalam pembangunan Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta Internasional, untuk penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta Internasional Stadion, peran pemerintah dalam regulasi terkait. A. Peran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat, fungsi regulasi dan supervisi, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK pengadaan tanah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di daerah, menetapkan kebijakan nasional untuk proyek strategis, fungsi koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyelesaian sengketa kewenangan antar daerah. Yang kedua, ada pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta, fungsi operasional, melaksanakan pengadaan tanah dalam kepentingan umum di tingkat provinsi, menyediakan anggaran pendamping untuk kompensasi dan relokasi, melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat terdampak. Di sini juga ada fungsi perlindungan, fungsi memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, memberikan pendampingan sosial kepada warga terdampak. Selanjutnya, B. Berperan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pencapaian perizinan dan berinvestasi, Kementerian Investasi BKPM ada mengintegrasi perizinan perusahaan, memberikan fasilitas investasi dan proyek strategis, melakukan monitoring, evaluasi, implementasi. Pemerintah daerah, implementasi OSS ditingkatkan daerah, pemberian insentif investasi sesuai kewenangan, fasilitas koordinasi dengan pemangku kepentingan. 2. Pengadaan tanah, Badan Pertahanan Nasional BPN melakukan penilaian dan penetapan ganti rugi, penerbitan sertifikat hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan. Tim pengadaan tanah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik, inventarisasi dan identifikasi tanah, pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Yang C. Peran berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2022. Di sini ada penyelenggaraan relokasi, Kementerian PUPR, penetapan standar teknis perumahan relokasi, menyediakan infrastruktur pendukung, monitor kualitas pembangunan. Selanjutnya ada pemerintah daerah, identifikasi lokasi relokasi yang layak, penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan relokasi, integrasi dengan program pembangunan daerah, analisa kasus penggusuran Kampung Bayam, kronologi dan proses hukum, tahap perencana 2017 sampai 2018. Di situ ada penyusunan RDTR, rencana detail tata ruang Jakarta Utara, dan ada penetapan lokasi JIS dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Di sana juga ada studi kelayakan teknis ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya ada tahap persiapan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Ada penetapan lokasi berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Di sana pembentukan tim pengadaan tanah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sosialisasi awal kepada masyarakat Kampung Bayam. Tahap pelaksanaan ketiga itu ada di tahun 2020 hingga 2021. Di sana ada inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dan pembangunan, penilaian ganti rugi oleh penilai publik sertifikat. Selanjutnya ada musyawarah penetapan ganti rugi dengan masyarakat dan pembayaran ganti rugi dan pelaksanaan penggusuran. Aspek hukum ekonomi pembangunan, analisis cost benefit manfaat ekonomi, multiplier efek setiap satu investasi menghasilkan 2, output ekonomi. Selanjutnya ada peningkatan PAD, proyek tambahan PAD DKI Jakarta senilai 150 miliar per tahun. Pembangunan industri kreatif, hub untuk industri olahraga dan hiburan.
Biaya sosial, kompensasi langsung 560 miliar untuk 1065 KK. Relokasi 180 miliar untuk pembangunan hunian baru. Biaya sosial tidak langsung, hilangnya jaringan sosial dan di mata pencarian. 2. Efisien alokasi sumber daya sebelum pembangunan JIS kepada populasi 450 jiwa per hektar, kontribusi ekonomi 12 miliar per tahun, sektor informal, status tanah negara dengan hak penguasaan tidak jelas. Setelah pembangunan JIS, di sana juga utilisasi lahan 35 hektar untuk fasilitas publik dan kontribusi ekonomi 1,2 triliun per tahun. Efisien pemanfaatan, peningkatan 100 kali lipat dari sisi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kompensasi dan relokasi warga terdampak. Penentuan nilai ganti rugi, nilai kompensasi dihitung berdasarkan nilai pasar tanah dan pembangunan sesuai rekomendasi appraisal independen. Yang kedua ada fasilitas relokasi. Pemerintah menyediakan alternatif hunian layak bagi warga yang direlokasi agar kualitas hidup tetap terjaga. Dukungan sosial, pendampingan pendampingan psikososial dan pembentukan lainnya memberikan untuk membantu warga beradaptasi dengan lingkungan baru. Dampak dan tantangan implementasi, yang pertama adalah dampak ekonomi makro, peningkatan investasi ekstrak, investasi tambahan 8 triliun di kawasan sekitar. Di sana juga ada pembangunan UMKM 2.500 UMKM baru di sektor pariwisata dan kuliner. Ada juga transfer teknologi, adopsi teknologi stadion modern dan smart city. Yang kedua ada dampak sosial positif. Di sana ada peningkatan kualitas hidup, 65% warga relokasi melaporkan peningkatan kondisi hunian. Ada juga akses pendidikan, pembangunan 3 sekolah baru di area relokasi. Ada juga fasilitas kesehatan, puskesmas dan klinik 24 jam di kawasan baru. B. Tentang dan kritik. Tantangan hukum, ketidakpastian status tanah, 30% warga tidak memiliki dokumen kepentingan pemilikan yang sah, sengketa warisan dan kepemilikan ganda. Ada juga kompleksitas perhitungan ganti rugi dan untuk tanah tidak bersertifikat. Ada proses hukum, 5 kasus gugatan ke PT UN terkait penetapan ganti rugi, dan ada juga judicial review ke MA terhadap Perpres penetapan lokasi. Ada mediasi melalui ombudsman untuk kasus kompensasi. Yang kedua, tantangan sosial, resistensi masyarakat. 25% warga menolak relokasi pada tahap awal. Di sana juga ada demonstrasi dan aksi protes selama 6 bulan. Ada negosiasi insentif melalui tokoh masyarakat dan ulama. Adaptasi sosial, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, 40% warga. Ada juga hilangnya mata pencarian berbasis lokal, perdagangan tukang ojek. Dan ada juga disintegrasi jaringan sosial tradisional. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan stakeholder lain. Yang pertama adalah penegakan hukum, menjamin proses penggusuran berjalan sesuai aturan undang-undang demi keadilan semua pihak. Ada juga dialog terbuka, mendorong komunikasi antara warga, pemerintah, dan pengembang untuk solusi bersama. Ada juga penyelesaian hunian, memastikan ketersediaan fasilitas relokasi yang layak dan mendukung kehidupan baru warga. Saya akan juga menjelaskan proses dan kondisi terbaru proyek JIS. Persiapan lahan, penggusuran selesai dan lahan siap untuk membangun infrastruktur stadion JIS. Pembaruan struktur, pengerjaan konstruksi mencapai tahap penyelesaian pembangunan utama. Selanjutnya ada pengembangan pendukung. Fasilitas pendukung seperti akses jalan dan area parkir sedang ditingkatkan. Kesimpulannya, kasus penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan JIS menunjukkan kompleksitas implementasi hukum ekonomi pembangunan dalam konteks Indonesia. Meskipun proyek ini berhasil mencapai tujuan pembangunan infrastruktur strategis dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, proses implementasinya menghadapi berbagai tantangan terkait pelindungan hak-hak masyarakat dan keadilan sosial. Keberhasilan utama efektivitas koordinasi antar tingkat pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, percepatan proses pengadaan tanah melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kualitas relokasi yang
yang memenuhi standar PP nomor 39 tahun 2022. Tantangan krusial, ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Kompleksitas status kepemilikan tanah yang tidak berdokumentasi dengan baik, resistensi sosial akibat berkomunikasi dengan sosial yang belum optimal. Implementasi untuk hukum ekonomi pembangunan. 1. Keseimbangan kepentingan. Kasus ini menunjukkan keperluan paradigma baru dalam hukum ekonomi pembangunan yang tidak hanya fokus pada efisien ekonomi tetapi juga keadilan distributif dan keberlanjutan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan harus diintegrasikan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Yang kedua ada participatory development approach. Pengalaman JIS menunjukkan kepentingan pendekatan partisipatif sejak tahap perencanaan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai objek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 3. Institutional innovation. Diperlukan inovasi kelembagaan yang mampu menjembatani kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Hal ini termasuk pembentukan lembaga mediasi konflik independen dan mekanisme kompensasi yang lebih komprehensif. Rekomendasi strategis. 1. Jangka pendek 1,1 sampai 2 tahun. Penerbitan peraturan pemerintah tentang standar nasional, konsultasi publik dalam pengadaan tanah, pembentukan tim khusus penerapan dampak sosial pembangunan ini di tingkat provinsi, implementasi sistem mentoring dan evaluasi partisipasi untuk proyek serupa. 2. Jangka menengah 3-5 tahun. Revisi regulasi terkait dengan memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif untuk kompensasi dan mitigasi dampak sosial, penguatan kapasitas berkelembagaan di tingkat daerah untuk pengembangan konflik pertahanan. 3. Jangka panjang 5-10 tahun. Reformasi sistem pertahanan nasional untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan, integrasi penuh prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan model pembangunan inklusif yang dapat direplikasi untuk proyek strategis lainnya. Pengalaman Kampung Bayam JIS memberikan pembelajaran berharga bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hukum ekonomi membangun ke depan harus mampu mengakomodasi kompleksitas ini melalui pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.